Pemirsa, inisiatif Koperasi Merah Putih digulirkan sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan yang namanya Koperasi Desa alias Kelurahan ini mengorganisir produksi, kemudian juga pemasaran, penyimpanan, dan layanan keuangan mikro. Nah, program ini punya tujuan yang bagus banget nih, terutama untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal di dalam desa begitu ya, dan juga punya sinergitas antara BUMDes serta ketahanan pangan atau ekonomi nasional. Namun dalam pengawasannya atau dalam pelaksanaannya ini dibutuhkan pengawasan agar lebih efektif tentunya ya, dan bebas praktek penyalahgunaan. Kita akan mengulik mengenai Koperasi Merah Putih ini sebagai implementasi program menuju kemandirian ekonomi desa bersama dengan Ibu Roaitu Nafiflaha dari anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Dapil Kabupaten Kota Kediri, fraksi Gerindra. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini program yang bagus banget begitu ya, karena kan Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto itu benar-benar gimana caranya agar ketahanan ekonomi itu dimulai dari bawah dulu. Karena kalau fondasinya sudah kuat, insya Allah ke atasnya tuh enak begitu Bu ya. Iya. Nah, ini kemudian ada inisiatif baru, Koperasi Merah Putih yang sedang disosialisasikan, sedang diupayakan begitu ya, diperkenalkan kepada masyarakat di desa terutama. Tapi mungkin kita boleh ketahui terlebih dahulu nih Bu, sebenarnya konsep dari Koperasi Merah Putih ini seperti apa? Model operasionalnya, kemudian juga unit usaha koperasinya, ini seperti apa sih Bu? Iya, terima kasih Mbak Sina. Jadi hari ini memang luar biasa programnya Bapak Presiden kita terkait Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Bagaimana digerakkan secara maksimal di bulan Agustus, Juli bahkan ya, Juli kemarin harus sudah selesai seluruh Indonesia dan sudah di launching secara menyeluruh di Indonesia ini. Nah, untuk Jawa Timur ini juga demikian, pastinya karena ini program nasional, maka tentunya di Provinsi Jawa Timur ini juga sudah menyelesaikan seluruh tahapan awal dari Koperasi Desa Merah Putih. Baik dari musyawarah desa, kemudian juga akta notarisnya, semuanya sudah diselesaikan di 8.459 desa yang ada di Jawa Timur. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana ini kemudian operasionalnya? Apakah Koperasi Desa Merah Putih langsung on? Langsung start terus tancap gas begitu? Iya. Nah, ini menjadi pertanyaan besar yang hampir terjadi di seluruh KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih. Makanya ini kita mengajak seluruh komponen masyarakat. Koperasi ini bukan barang baru. Koperasi ini sudah ada sejak era Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno-Hatta. Bagaimana ini menjadi sebuah tonggak sejarah pun juga menjadi penopang ekonomi kerakyatan yang tetap survive di dalam kondisi apapun. Ketika ekonomi kolaps, ternyata koperasi ini mau menopang karena kerakyatannya, gotong royongnya, kepercayaan atau trust di antara anggota ini luar biasa di dalam koperasi tersebut. Ketika KDMP ini muncul, maka banyak pertanyaan-pertanyaan apakah ini tidak tumpang tindih terkait sudah adanya koperasi-koperasi yang lain yang sudah berdiri, kemudian BUMDes dan sebagainya. Ternyata justru Koperasi Desa Merah Putih ini nantinya menjadi tujuan untuk menjadi pelengkap dari BUMDes ataupun koperasi yang sudah ada. KDMP ini kan memang menjadi program nasional yang secara menyeluruh baik dananya, operasionalnya, juknisnya. Nah, juknis inilah yang hari ini belum seragam, yang belum kita terima secara menyeluruh. Tapi ini sudah dianggarkan dan sebagainya dan sudah jelas ada dananya. Nah, akhirnya setelah koperasi ini berdiri, sudah berbadan hukum semuanya, hari ini banyak koperasi yang kita amati masih berdiam diri. Jadi belum melaksanakan aktivitas apapun. Maka dari sini tidak selalu bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini kemudian menunggu dana dari Himbara, terus kita berdiam diri. Boleh loh kita melakukan aktivitas.
Dan malah seharusnya kita segera melakukan aktivitas yang terhadap perkoperasian ini. Koperasi itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Iya. Mungkin yang awal itu harus pemetaan ya. Pemetaan potensi desa itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka menarik anggota untuk percaya kepada Koperasi Desa Merah Putih. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh seluruh Koperasi Desa Merah Putih. Memang ada beberapa yang saya lihat mereka sudah memiliki permodalan besar. Ini cukup luar biasa saya kira yang ada di Lamongan, kemudian Tuban, itu kan langsung punya gerai, kemudian pemasarannya juga bagus, bidang usahanya juga sudah banyak, retail, kemudian juga pertanian, pupuk, dan sebagainya. Bagaimana yang Koperasi Desa Merah Putih ini yang baru berdiri dan harus memulai. Nah, ini yang perlu kita pikirkan untuk memulai segera, tidak menunggu himbara yang katanya ya, kayaknya hari ini sudah mau turun. Alhamdulillah. Tapi jangan serta-merta kemudian benar tadi kata Ibu bilang ya, menunggu. Kalau bisa tunjukkan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa belum adanya sokongan dari pemerintah pun kita juga udah bisa loh berdaya dan juga mandiri dengan adanya pemetaan dan juga sinergitas yang pas begitu Bu ya. Betul. Jangan sampai masyarakat itu nggak percaya gitu. Ini belum jalan nih ternyata nih, jangan sampai kayak gitu. Harapannya seperti itu Bu ya. Skeptisnya masyarakat. Nah, skeptisnya masyarakat. iya. Terus kita juga penasaran Bu, sebenarnya dalam Koperasi Desa Merah Putih tersebut tuh sektor apa aja sih Bu yang kemudian digarap, potensial banget digarap di koperasi ini? Aduh, kalau kita ngomong koperasi, usaha yang harus dibangun itu ya. Biasanya kan pertanian. Pertama pertanian, pupuk. Kemudian bisa juga LPG. LPG itu kan kebutuhan publik ya, kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Kemudian ada lagi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Ini kalau Koperasi Desa Merah Putih mampu untuk menyiapkan dan mensuplai semua kebutuhan masyarakat melalui toko-toko yang sudah ada di desa tersebut, saya kira akan luar biasa. Tinggal bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini mampu mensuplai dengan dana yang hari ini melalui himbara belum terrealisir, maka bisa dilakukan secara mandiri. Caranya bagaimana? Koperasi itu kan ada simpanan wajib dan simpanan sukarela. Kan itu sebenarnya bisa untuk permodalan awal. 100.000 kali berapa, atau 200.000, atau 50.000 bahkan. Kali berapa anggota masyarakat yang ada di desa itu. Dan itu sudah menjadi sumber awal dari perputaran Koperasi Desa Merah Putih. Oke Bu, sebenarnya konsep dari pelengkap ini seperti apa sih Bu, konsep pelengkap koperasi yang sudah ada? Ada yang bilang juga nih Bu ya, Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan melebur menjadi satu daripada koperasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi istilah kata branding barunya tuh Koperasi Desa Merah Putih, itu benar nggak sih Bu? Melebur. Jadi koperasi usaha desa KUD yang sudah ada. Bukan melebur ya, bersinergi saya kira. Jadi tetap punya entitas sendiri begitu ya? Kalau bersinergi, ayo. Memang ada koperasi yang mati Mbak, itu baru di-upgrade, kemudian ya udah koperasi dijadikan Koperasi Desa Merah Putih. Kalau melebur enggak. Tapi ya itu tadi, mengupgrade banyak koperasi yang mati, yang beberapa yang mati ini kemudian dijadikan Koperasi Desa Merah Putih. Ada juga yang bersinergi dengan koperasi-koperasi yang sudah ada. Nah, ini di beberapa desa sudah ada contoh. Memang tidak semuanya Koperasi Desa Merah Putih melakukan hal ini. Jadi kepercayaan masyarakat desa kepada Koperasi Desa Merah Putih ini sudah muncul. Nah, ini terjadi di Kediri, ada salah satunya di Pule Kandat itu karena memang mereka percaya kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih, dan kemudian ada support dari masyarakat yang menjadi anggota dengan iuran wajibnya 100.000, iuran sukarelanya lupa saya berapa begitu. Akhirnya terkumpul uang 70 juta. Kan itu bagus. Akhirnya dibuat perputaran sambil mengambil para investor yang ada di desa tersebut. Para petani-petani menengah ke atas diajak bekerja sama untuk memberikan modalnya kepada Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Akhirnya apa yang terjadi Mbak? Mereka melakukan pemetaan.
Mereka melakukan pemetaan yang ada di desa itu, oh toko-toko yang ada di mana? Desa ini ada berapa ya? Ternyata banyak, ada 40 sekian. Kemudian apalagi potensinya? Oh mereka banyak petani tebu, mereka punya produksi gula. Dipetakan. Ada produksi melon hidroponik atau NFT dan besar dan menjadi percontohan. Ini juga potensi. Lingkaran inilah yang dibuat kerjasama dan sekarang sudah mengalami survive dan terbaik di Kabupaten Kediri. Oke. Karena apa? Kenapa menjadi terbaik? Mereka mampu menginisiasi, berinovasi, memulai tanpa harus menunggu aliran dana atau pinjaman dana dari Himbara, tapi mereka berani berbuat sesuatu. Ini yang keren. Nah, ini yang mungkin juga jadi percontohan desa-desa lainnya juga begitu ya, Bu ya. Baiklah, kita akan bahas lebih lanjut lagi, pemirsa tetap bersama kami. Memanglah pemirsa, Koperasi Desa Merah Putih adalah sesuatu hal yang bagus begitu ya. Meskipun dalam saat ini begitu ya, belum ada kejelasan begitu terkait dengan juknisnya seperti apa, tapi harapannya memang Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berdiri di beberapa daerah di Jawa Timur ini kemudian bisa berdaya terlebih dahulu nih. Jangan sampai kalau misalkan uang itu sudah hadir gitu ya, membersamai para koperasi Desa Merah Putih ini, mereka tidak tahu nih uang itu mau dikemanain. Justru malah baru difikirkan planning-planningnya, tapi seakan-akan kelihatan nggak sigap begitu Bu ya. Tapi ternyata di Kediri sudah ada nih Bu. Nah ini makanya saya perlu menyampaikan ini kenapa? Ternyata apapun kalau kita punya niat yang baik, niat untuk menghidupkan koperasi kita dalam kondisi apapun, ternyata mampu dan bisa. Bahkan masyarakat sangat percaya karena apa? Diadakan mapping pemetaan ini ternyata efektivitasnya luar biasa. Jadi masyarakat itu diajak bicara. Apa sih kebutuhan pokok yang perlu kita suplai? Jadi mereka minyak, beras, gula. Nah, ini disuplai oleh Koperasi Desa Merah Putih. Dan akhirnya hari ini mereka terus berbenah dan sudah mencapai omsetnya sudah 150-an juta lebih. Dalam waktu masih berapa ini? 1 atau 2 bulan ini ya. Itu luar biasa saya kira. Dengan modal mandiri, dengan kepercayaan masyarakat, ternyata mereka mampu membuat survive-nya Koperasi Desa Merah Putih. Wah, kalau kayak gini pemerintah nggak perlu kasih lagi dana Bu. Betul. Karena udah mandiri kan ya. Iya. Walaupun ini nanti ada supporting dari Himbara, dari bank pemerintah untuk pinjaman di awal, tapi saya kira ketika ini sudah pondasinya sudah kuat, ketika ada dana maka akan lebih luar biasa lagi perjalanannya. Dampaknya. Beda dengan Koperasi Desa Merah Putih yang masih memulai. Ini kita berjejaring dengan mana ya, dengan apa ya, begitu. Nah, kemarin saya sempat juga berbincang-bincang dengan beberapa teman-teman KDMP. Ayolah, hari ini Pak Presiden kita ini ada 3 hal besar di mana perekonomian itu berpusat di bawah. Yang pertama adalah terkait ketahanan pangan dengan pertaniannya. Yang kedua adalah makan bergizi gratis. Yang ketiga adalah KDMP. Dan ini semua perputaran perekonomian ada di bawah. Saya sampaikan kepada Koperasi Desa Merah Putih, berjejaringlah dengan yang memiliki owner-owner ataupun SPPI yang bekerja di dapur bergizi ini, di MBG ini. Jadi dapur MBG ini cukup perputarannya ekonomi juga luar biasa karena mereka harus membeli bahan baku. Berjejaringlah dengan dapur MBG. Oke. Saya harapkan semua Koperasi Desa Merah Putih begitu. Baik. Kemudian langkah dari DPRD sendiri seperti apa Bu? Ini terkait dengan memastikan pembentukan para anggota KDMP ini terlaksana berdasarkan kapasitasnya, bukan hanya secara administratif aja nih. Ini pertanyaan yang menarik Mbak Sima. Kenapa saya bilang menarik?
Karena ketika kita mengevaluasi atau kita tahu bahwa ternyata banyak beberapa SDM di KDMP ini belum paham betul terkait koperasi. Nah, kemarin juga kita sampaikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM, tolong pelatihan kepada KDMP menyeluruh agar mereka memiliki bobot bibit yang luar biasa dalam berkoperasi. Akan ada retreat berarti Bu ya? Saya bilang begitu. Kenapa? Retreat ini ternyata sangat efektif, terutama kedisiplinannya. Jadi Pak Prabowo ini sedemikiannya membuat kader-kader kita atau penggerak-penggerak ekonomi di bawah itu satu disiplin, yang kedua memang tahan mental, yang ketiganya adalah mampu bersinergi dengan banyak komponen masyarakat. Nah, ini juga begitu, sampai kemudian kita berdiskusi dengan Dinas Koperasi dan UMKM baik kabupaten maupun provinsi. Ayo, ini gimana? Kita bagaimana kalau provinsi nggak mungkin mengcover dengan 8.459 desanya? Pasti diserahkan kepada kabupaten dan kota. Kabupaten kota juga belum tentu juga mampu mengcover dengan jumlah desanya yang ada di kabupaten dan kotanya, kan begitu? Iya. Nah, maka kita sebagai DPRD atau anggota Dewan dari Komisi B, pastinya saya juga sangat sense ke situ untuk terus melakukan pendampingan di situ. Jadi memang saya punya niatan untuk bekerja sama dengan KDMP yang ada di dapil kami, bagaimana ini menjadi sebuah koperasi yang luar biasa. Jadi nggak hanya sekedar parsial, nama, akta notaris punya, badan hukum punya, terus sudah mati suri maksud saya. Jangan sampai begitu. Ini terus kami ikhtiarkan untuk hal itu. Oke, kalau di Kediri sendiri Bu, tahapan KDMP ini sudah sejauh mana nih Bu? Sudah sampai tahap apa? Saya kira kok sama dengan desa-desa yang lain atau di kabupaten kota yang lain, iya, masih pada tahapan persiapan. Persiapan ini adalah sudah musdes, sudah membuat akte atau berbadan hukum Menkumham, terbalik, Menkumham, semuanya sudah itu. Ya. Jadi tinggal yang pertama kita lakukan adalah pelatihan kepada seluruh pengurus KDMP. Kita latih Mbak, harus itu. Karena mereka kadang bingung mau melakukan apa. Ya, yang kemudian tanggap, responsif, kita punya apa, kita lakukan ini. Kalau yang tidak, nah ini harus kita sampaikan apa potensi yang ada di desanya masing-masing. Jangan sampai kita tuh yang bahasa Jawanya ngoyak-ngoyak, ngoprak-ngoprak, ayo bikin ini, jangan dong. Kita sudah punya KDMP, sudah ada suntikan dana, ibarat kata gitu ya. Udah tinggal jalanin aja, kamu punya inovasi apa, kemudian lakukan gitu. Ya. Jangan sampai ini jadi hal-hal yang mubazir alias muspro begitu Bu ya. Betul. Sayang banget kalau misalkan ini sampai disia-siakan begitu. Ya. Kemudian ada nggak sih Bu spesifikasi SDM khusus begitu Bu untuk para anggota KDMP ini sendiri Bu? Sebenarnya kalau spesifikasi tidak ada ya, tapi yang terpenting adalah semangat, punya jiwa bisnis atau jiwa relationship kepada masyarakat. Saya pikir itu cukup. Dan punya integritas. Nah, dan punya integritas. Karena itu bagian dari kepercayaan masyarakat. Betul. Dan hari ini juga nanti ada pendampingan dari, hari ini masih rekrutmen ya, rekrutmen pendamping Koperasi Desa Merah Putih. Kami harapkan ini segera launching, biar Koperasi Desa Merah Putih itu segera bisa berjalan dengan baik. Oke, ini mungkin juga jadi pertanyaan sebagian besar masyarakat Jawa Timur begitu ya. Kenapa sih harus ada KDMP lagi? Kan sudah ada koperasi-koperasi di desa yang sudah jalan, katakanlah gitu Bu ya. Itu pertanyaan yang sampai capek Bu ya pasti. Iya, saya itu balesin ya. Gimana ya? Jadi mereka begini loh. Pemikirannya mereka itu begini. Ini sudah ada BUMDes. Ini sudah ada koperasi di sini, koperasi wanita ada, koperasi masing-masing spesifikasi misalkan. Lengkap lah. Iya, sudah semua sudah punya deh. Ngapain itu? Coba bayangkan bahwa KDMP ini akan menjadi penopang desa. Menjadi mitranya desa. Menjadi sektor ekonominya desa, lumbung desanya desa tersebut. Kalau di koperasi yang nyuwun sewu yang sudah terbentuk kan tidak begitu kan? Iya. Tidak mencakup seluruh desa. Agak egois gitu Bu. Iya. Individual. Tergantung kebutuhan kelompoknya. Betul. Kalau ini kan tidak. Bagaimana sebuah desa itu mampu dikdaya, berdaya atas kebutuhannya sendiri dan mensuplai apapun kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Kan belum ada kan? Iya, iya. Nggak ada, Mbak. Saya kira KDMP inilah yang menjawab persoalan-persoalan bagaimana bisa menjadikan desa itu benar-benar bermartabat dan dikdaya. Oke, terus bagaimana bagi perannya antara KDMP dengan BUMDes? Nah, BUMDes kan juga sekarang selama ini juga sebagai suatu wadah yang bagus begitu Bu untuk mengupayakan usaha-usaha yang ada di dalam desa tersebut. Potensi-potensi desa, misalkan desa A punya teri, oke, terinya diolah kemudian jadi UMKM dan lain sebagainya begitu. Jadi banyak juga yang bersinergi dengan BUMDes. BUMDes punya apa? Kan begitu kan? Betul. BUMDes punya apa? Yang dilakukan BUMDes sekarang apa? Misalkan ekonomi. Ada juga yang punya bis, nyewakan bis. BUMDes kan begitu sekarang. Ada juga yang pupuk. Nah, sinergi aja dengan Koperasi Desa Merah Putih. Bukan kemudian tumpang tindih kalau sudah ada di BUMDes kemudian Koperasi Desa Merah Putih mengadakan juga kan tidak? Iya. Jadi bagaimana saling silang di antara keduanya dan ini bisa menghasilkan produk yang luar biasa dan tentunya untuk menutup kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut. Wah, artinya memang ini KDMP orang-orangnya kudu kreatif banget kayak melihat peluang apa nih yang belum ada nih. Oke deh kita buka, kita bikin, kita sinergikan begitu Bu ya. Iya, jadi orang-orang yang kemarin disampaikan sesuai dengan juknisnya KDMP bahwa harus memiliki gerai, harus memiliki toko, harus memiliki apotek kan begitu kan? Yeah. Sebenarnya kalau kita mau memulai hari ini nggak begitu juga. Saya melihat di beberapa desa itu sewa di balai desa yang masih punya space tempat kosong untuk disewa. Kan itu nggak apa-apa. Yang terpenting adalah roda ekonominya berjalan. Saya kira begitu. Kemudian nanti kalau sudah punya dana lebih cukup, barulah kita menyewa gerai yang sudah ada, yang ada di situ atau membangun gerai baru. Saya pikir kok lebih fleksibel begitulah ya. Oke, semakin menarik pembicaraan kita tentang KDMP Koperasi Desa Merah Putih pemirsa. Tapi tahan dulu Bu Nafim, kita akan ngebahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Dengan adanya keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, pemirsa, ini harapannya bisa saling melengkapi antara koperasi yang sudah ada maupun badan usaha milik desa yang sudah ada gitu. Supaya pembagian perannya ini nggak tumpang tindih, kemudian kemitraan dengan pelaku usaha lokal dan pemerintah kabupaten juga tetap berjalan. Ini berarti memang SDM dari KDMP ini harus pintar-pintar melihat peluang, melihat celah, apa yang perlu kita galakan, apa yang perlu dibuat lah nih ya supaya desa ini bisa terus ngalir dananya secara mandiri terutama Bu ya. Supaya tidak bergantung lagi harapannya sama yang ke atas-atas. Syukur-syukur dapat aliran dana dari atas begitu Bu ya, tapi ya memang dapat sih Bu. Cuman ya itu tadi, gimana caranya biar ya kamu buktiin dulu deh, ibaratnya kayak gitu ya, kamu buktiin dulu deh gimana caranya ini Koperasi Desa Merah Putih meskipun belum ada kucuran dana bisa tetap jalan, terbukti desanya jenengan ini Bu. Inspirasi itu datangnya dari mana-mana, begitu ya. Jadi kalau ini sudah dibuktikan bahwa ada beberapa desa, tidak hanya desa Pule, ada lagi desa, Ringenrejo itu apa ya namanya? Lupa saya. Banyak Bu ya berarti ya, di Kediri? Ada 10 saya melihatnya itu sudah diinisiasi Mbak. Mereka memiliki potensi terkait ternak. Nah, dari ternak inilah mereka kemudian bagaimana pertukaran, misalkan ada kan di situ produk ternak ayam. Ya. Memang sentra ya di situ. Nah, disitulah mereka mensuplai dari kebutuhan desa itu dari telur itu. Nah, itu sudah tapi cuma masih satu jenis. Beda dengan yang ini tadi ya. Beda yang saya contohkan dengan yang Pule tadi. Tapi yang di sini itu masih satu jenis usaha, yaitu kebutuhan terkait ternak atau telur ini tadi, baik dagingnya maupun daging ayamnya maupun telurnya. Nah, saya kira ini juga cukup bagus walaupun masih 2 bidang usaha.
Yang terpenting adalah bagaimana mereka memulai untuk KDMP ini bisa menjadi sebuah simbol ketahanan pangan yang ada di desa tersebut. Hilirisasi ini kan terjadi akhirnya. Dari hulu ke hilirnya di desa untuk KDMP ini kan akhirnya terjadi. Ya. Bagaimana mereka menciptakan kebutuhannya mereka penuhi sendiri, kekurangannya apa mereka suplai dan mereka carikan melalui KDMP, bagaimana pertukaran antara desa-desa yang lain, KDMP yang lain ini bisa terjalin koneksitasnya. Nah, ini akhirnya terjadi sebuah kekuatan ekonomi di dalam masyarakat menengah ke bawah ini benar-benar terjadi. Kita patut berbangga atau sedikit kita nggak membanggakan yang berlebihan, tidak. Tapi bagaimana Pak Prabowo itu memikirkan masyarakat kita sampai sedetil itu. Dan itu saya menganggapnya ini luar biasa. Iya ya, ternyata ini akhirnya antusiasme masyarakat ini bagus. Ya. Dulu MBG dikritik lah. Kemudian KDMP juga demikian. Tapi ternyata begitu diinisiasi, begitu terjadi, wah ini perputarannya ekonomi di masyarakat desa bagus akhirnya. Luar biasa, Bu ya. Dibutuhkan, masyarakat desa ini merasa dibutuhkan. Loh, ternyata saya dicari loh. Ternyata saya ini dibutuhkan loh untuk tetangga-tetangga saya yang dulu mungkin jaraknya hanya sekitar desa kecamatan, ternyata di desa untuk memenuhi satu hal saja dia kurang. Kan berarti omsetnya bertambah toh? Betul. Nah, inilah yang terus kita dorong supaya masyarakat kita ini menjadi ini loh kita jadi melek semuanya. Oh iya ya, ekonomi kita jadi bangkit dari bawah. Oke, ada benefit plus nggak sih Bu bagi anggota KDMP terkait dengan pembiayaan ataupun permodalan? Tergantung KDMP-nya, tergantung orang. Ini yang saya bilang lagi-lagi tergantung mindset orangnya. Kalau memang jiwa bisnisnya muncul di dalam pengurus KDMP itu, dia akan langsung berjalan dan langsung gas. Tapi kalau yang tidak, pasti dia harus masih menunggu bagaimana juknis dari pemerintah pusat, pendampingan dari teman-teman kita yang akan menjadi pendamping Koperasi Desa Merah Putih nantinya. Kalau yang di Kediri itu sudah berlabel KDMP berarti Bu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Sudah KDMP, sudah berbadan hukum, walaupun gerainya masih pinjam. Balai desa. Oke. Ini berarti artinya ada kotak ruangan khusus dan mereka juga sudah mampu menggaji karyawan loh. Wow. Wow. Ini bagus. Patut diapresiasi nih Bu. Ini mungkin menjadi semangat bagi teman-teman jenengan juga di Komisi B DPRD. Nah ini ditanyain kali Bu akhirnya. Belum gimana Bu David? Jadi akhirnya Desa Pule ini menjadi sumber pertanyaan bagi KDMP di desa-desa lain. Masih di Kediri juga tapi? Oke. Jadi banyak yang bertanya, banyak yang datang, gimana sih caranya, bagaimana kok bisa berjalan sedemikiannya, dan yang paling utama itu kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat nggak percaya, sudah deh, wassalam pastinya. Itu karena fondasinya ya Bu? Ya, pengurusnya juga Mbak. Ini artinya bahwa pengurusnya itu harus kredibel, harus bisa dipercaya, karena memang saya lihat ini juga mempengaruhi ya. Pengurusnya, ketuanya, kemudian bidang usahanya, bendaharanya memang orang-orang kredibel. Yang bidang usahanya ini memang dia seorang tokoh muda, ketua Karang Taruna, yang dia biasa untuk turun ke bawah, bahkan beliau bikin profil desa, profil KDMP. Dia pemerintahan itu dibikin profil. Wow. Keren kan? Iya. Nah, makanya saya bilang, apapun bisa dilakukan manakala ada niat dan semangat. Ya kan? Nah, ini saya mengajak seluruh komponen masyarakat yang hari ini secara menyeluruh bahwa KDMP menjadi bagian dari tujuan atau program nasional kita. Ayo sama-sama kita terus mengembangkan KDMP, terus menjaga kewibawaan KDMP. Jangan sampai nanti kalau kemudian dari Himbara turun dalam tanda petik ada penyalahgunaan, kita jaga bersama-sama agar kemandirian desa ini benar-benar terjawab dan menjadi penopang ekonomi bangsa kita. Oke, terakhir Ibu terkait dengan KDMP ini, tadi sudah disampaikan begitu ya harapan-harapannya jenengan, tapi dari Komisi B sendiri sudah melakukan apa saja nih Bu terkait dengan mendorong aktivitas KDMP sembari menunggu dana datang begitu Bu dari pusat?
Kemarin kita sampaikan bahwa kepada dinas untuk pelatihan ini maksimal. Oke. Pemberdayaan para pengurus koperasi KDMP ini maksimal. Jangan sampai kemudian tidak ada pelatihan mereka menjalankan tanpa pengawasan. Karena nyun sewu ada dana. Bahaya ini ya. Besar sekali Bahaya ini. per desa. Dan kita warning juga jangan dibuat simpan pinjam dulu ya, walaupun boleh begitu loh ya. Oke. Walaupun boleh tapi jangan simpan pinjam dulu. Bagaimana mereka menjadi supplier untuk masyarakat desa. Berputar dulu. Ini kalau untuk simpan pinjam kayaknya bahaya juga ini masalah. Oke. Walaupun boleh loh ya. Baik, baik. Terima kasih Bu Nafif. Ini tadi ya pemirsa, sembari menunggu dana datang begitu dari pusat, tapi jangan serta-merta kemudian berpangku tangan begitu. Yuk, do something lah, buat sesuatu yang unik, buat sesuatu yang bisa memberdayakan desanya, sembari dana itu datang gitu. Syukur-syukur kayak desanya Bu Nafif nih. Ya, Sudah mulailah. berdaya gitu ya. Saya hanya punya kewajiban atau bagaimana saya memiliki sense bahwa KDMP ini baik, KDMP ini bagus, KDMP ini mampu menjadi penopang perekonomian masyarakat desa. Nah, dari sinilah maka saya harus melakukan banyak pendampingan atau langsung turun ke bawah walaupun itu bukan hal-hal yang bersifat kedinasan, saya langsung turun langsung ke bawah. Intinya pertumbuhan ekonomi di Jawa Iya. Timur berputar dari desa untuk provinsi, dari provinsi untuk Indonesia, dari Indonesia Iya. untuk dunia gitu ya. Dimulai Amin. dari desa. Siapa tahu Bu, ekspor dimulai dari desa-desa. Oh, haruslah. Saya Sia Perwira pamit dan juga Bu Nafif. Sampai jumpa. Siap.